Tepuk tangan yang paling meriah buat narasumber keren kita ya, Bapak Willy Andrian, luar biasa ya materinya, mantap ya, daging banget ya kan. Diferensiasi mungkin masih tersesat, begitu pun saya juga sama-sama tersesat. Tapi memang kita harus selalu upgrade ya, selalu meningkatkan kompetensi. Ujung-ujungnya untuk ke berpusat pada murid. Oke, lanjut tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja ke sesi selanjutnya, pemaparan materi dari narasumber yang tidak kalah hebat dan luar biasa, karena beliau juga dari angkatan 5, jadi PP, kemudian bertugas di angkatan 9, dan kiprahnya sudah sangat luar biasa ya. Kita sambut saja dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Gunawan. Saya ingat kata Pak Gunawan waktu tes wawancara. Disapa dulu dong Pak Gunawan. Minta kekuatan. Jadi kalau pas sana minta kekuatan. Kalau kompleks itu pas saya jadi saya ingat saya hafal itu ada dia gitu kompleks kalau saya. Malah saya jadi emosi kekuatan sama pasangan. Jadi pasangan kita suruh di depan. Tanpa penulis kalau saya. Dengan gaya dia ngomong itu kan cantik banget. Tahu nggak mau? Enggak saya ada di sini. Oh siap. Foto mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini tanpa ada jeda. Raja Saya Live. menyampaikan materi Raja sesuai Live. dengan requestnya Pak Kadis dengan tema digitalisasi sekolah untuk pendidikan masa depan. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, mungkin angkatan 5 dan 9 sudah kenal saya, tapi angkatan yang lain mungkin belum kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan, saya tenaga pendidik, guru di SMP Satap 1 Menggala Timur, guru bidang studi PPKN, itu ya Bapak Ibu. Kesibukan saya ini adalah mengajar sebagai tenaga pendidik. Yang kedua adalah pengajar praktik angkatan 5 dan 9, koordinator komunitas PPKN Budi Utomo, dan yang keempat tutor UT. Sudah 8 tahun mengajar di UT. Di sini ada sahabat saya Bu Atis. Mudah-mudahan Bu Atis menganggap saya sahabat. Candaan kemarin loh. Yang terakhir, insya Allah persiapan membersamai mahasiswa PPG Prajabatan sesuai dengan bidang studi saya PPKN, yaitu di LPTK Universitas Lampung. Tetap di bawah Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Ya, kalau kemarin kita di Pendidikan Guru Penggerak, ini di Pendidikan Profesi Guru Prajabatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate, ya, masih baru. Nanti kalau ada teman saudara nanti akan ketemu dengan saya. Tugasnya ngapain sih membersamai? Ya sama dengan PP, bisa luring, bisa daring, sama aja. Pasti Bapak Ibu bertanya dalam hati, sibuk banget sih, pasti ngajarnya sering izin nih. Maaf ya, tanya sama kepala sekolah saya langsung. Pernah pas saya meninggalkan tugas, malah tugas tambahan saya yang sering saya keluar, bendahara. Sering saya meninggalkan tugas gara-gara jadi bendahara. Iya. Ya, ini Bapak Ibu ya, sekedar perkenalan saya yang belum kenal saya. Gubuk saya di belakang sekolah ini. Yang mau mampir silahkan di belakang sekolah. Penuh loh Pak. Banyak loh ini. Banyak loh.
Iya Bapak Ibu, materi kita sesuai dengan amanahnya dari Bapak Kadis, digitalisasi sekolah untuk pendidikan masa depan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kita akan menyampaikan begitu pentingnya digitalisasi bagi pendidikan kita. Ya. Saya akan mengeluarkan data terlebih dahulu. Seberapa banyak guru yang sudah mengoptimalkan gawai, HP, ataupun komputer. Dari jumlah 2.668.662 orang. Ya, ini jumlah guru. Data yang sudah saya temukan bahwa orang guys. 18% tidak menggunakan. Ya, 18% tidak menggunakan. 22% sudah menggunakan di dalam kelas. Berikutnya di laboratorium atau lab komputer dan lab-lab yang lain, alat bahasa juga ya, kadang-kadang bahasa Inggris yang pindah ya. Itu 18%. Dan di lab komputer itu ada 13%. Berikutnya sumber keterampilan komputer bagi guru, ada yang belajar sendiri. Belajar sendiri itu ada 71% guru yang belajar otodidak, belajar sendiri. Ya, ini datanya. Yang berikutnya belum atau tidak bisa menggunakan 7%. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa melihat itu dari teman-teman yang ada di sekeliling Bapak Ibu yang ada di sekolah. Ya, apakah benar survei ini? Silahkan Bapak Ibu untuk memperhatikan. Berikutnya, ada kemampuan guru yang dilantari dengan kursus itu ada 11%. Terus yang mengikuti pelatihan dari dinas ada 11%. Ini adalah data yang berkaitan dengan digitalisasi bagi orang-orang yang sudah mampu menggunakan, belum menggunakan, atau berlatih otodidak dan berlatih dari lembaga atau dinas pendidikan. Nah, Bapak Ibu, Indonesia itu adalah negara yang paling banyak masyarakatnya menggunakan handphone. Ya, handphone. Tapi pada kenyataannya pemanfaatannya belum maksimal. Sifatnya hanya untuk hiburan. Benar apa benar Bapak Ibu? Makanya dari survei yang sudah saya dapatkan, Indonesia adalah negara yang memiliki netizen yang paling tidak sopan alias biadab. Bejat. Apa kredit? Iya, plus 62. Ini yang ngomong bukan saya ya, saya hanya menyampaikan kepanjangan tangan dari sebuah data yang diambil dari Microsoft Digital Civility Index ya, bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan. Karena apa dikatakan tidak sopan Bapak Ibu? Sering menyebar berita hoax. Seorang guru TK tidak dibayar selama 5 bulan dan akhirnya bunuh diri. Padahal enggak, kuliah dibayar kan? Iya, dibayar macan. Akhirnya berita-berita hoax seperti inilah yang menyebabkan Indonesia dalam penelitian mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat tidak sopan, sangat tidak bijak dalam menggunakan sosial media, ya kan? Sering terprovokasi, sering menyebar berita-berita hoax, ya, hoax. Kalau Yaya bilangnya hoax. Ya. Semakin tinggi angka, semakin tingkat kesopanan semakin rendah. Ya. Dari data yang saya tampilkan ini, yang paling rendah ada rendah kesopanannya adalah Indonesia. Yang paling tinggi menjaga sopan santun di sosial media adalah negara Singapura. Ya, negara Singapura.
Nah, dari gambaran ini, Bapak Ibu sebagai guru harus punya andil dalam menyikapi hal-hal yang tidak baik di sosial media. Bagaimana caranya mendidik anak, mengingatkan anak supaya apa? Menggunakan jejaring sosial media sosial dengan baik dan bijak. Etika bersosial media, berkendara, bermotor, bermobil dan sebagainya aja pakai etika. Apalagi di sosial media, ya. Jangan mudah terprovokasi. Gunakan handphone dan sebagainya, alat-alat itu untuk media belajar. Jangan paling banyak prosentasenya adalah untuk hiburan semata. Tidur nyekrol TikTok sehari semalam betah. Shopping di oren atau hijau, scroll. Tapi Anda lupa bahwa semua kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Terima kasih. Berikutnya saya kasih gambar lagi. Kalau saya tanya sama Mami Sunarti, halo Mami, masak nasi itu paling enak. Nih, diapain ini? Ditungku saya nyebutnya lah ya. Tapi kalau saya tanya sama Bu Eka Aprilia yang masih imut-imut, ya pasti Bu Eka bilangnya enak yang di sini. Nggak ribet. Nggak ribet. Artinya apa? Bapak Ibu silahkan mengikuti perkembangan zaman ketika Bapak Ibu itu menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Bukan zamannya lagi Bapak Ibu di kelas masak pakai tungku, memberikan pembelajaran secara konvensional. Ada sekolah yang dapat bantuan Chrome? Halo, sekolah yang dapat bantuan Chrome? Silakan dimanfaatkan, jangan disimpan di gudang. Kemarin sudah pelatihan kan ya yang dapat bantuan Chrome ya. Silakan dimanfaatkan. Nah, iya kalau yang diajar itu seusia saya ya, udah tua gitu ya. Masih Udah Pak. ya. Mungkin cara mengajarnya masih konvensional seperti ini, menanam nasi pakai kayu ya. Terus pakai dandang ya. Tapi kalau sekarang kita mengajar di kelas dengan cara konvensional seperti ini, sudah kalah dengan peserta didik. Guru bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Ingat itu ya. Artinya siswa bisa belajar dari sumber pembelajaran yang ada di luar sana. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengupgrade diri. Jangan sampai ketinggalan teknologi. Jangan sampai kalah sama peserta didiknya. Artinya apa? Yuk mau belajar, ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jika Anda ingin memulai sesuatu yang baru, Anda harus menghentikan cara lama. Ketika Bapak Ibu ingin mengajar menggunakan digitalisasi, silahkan Bapak Ibu belajar, ya. Bagaimana memulai pembelajaran dengan digital itu bagaimana? Mari kita rubah mindset kita dulu. Oh ternyata nggak sulit kok belajar. Jangan merasa terbebani dengan hal yang baru. Untuk belajar aku juga nggak iso dan sebagainya. Semuanya tinggal dari diri kita mau memulai dari mana. Ingat dulu ketika Bapak Ibu jadi guru penggerak belum bisa kan menggunakan Learning Management System LMS? Ya, betul. Bisa karena terbiasa. Ya. Jadi Bapak Ibu tuh harus merubah mindset dulu, baru nanti Bapak Ibu akan mampu untuk belajar. Berikutnya, digitalisasi itu apa sih? Nih ya, digitalisasi sekolah adalah proses penggunaan teknologi digital. Ya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari proses pembelajaran, administrasi, interaksi antar siswa,
guru, orang tua, staf sekolah hingga manajemen sekolah. Jadi proses digitalisasi ini tidak melulu pada proses pembelajaran, ya. Artinya digitalisasi adalah perpindahan dari proses pembelajaran yang analog ke proses pembelajaran digital, ya. Contohnya pembelajaran digital seperti apa yang Bapak Ibu gunakan di Learning Management System, di LMS yang sekarang sudah terintegrasi pada PMM. Sudah ada LMS-nya kan PMM? Sudah dibuka Bapak Ibu? Sudah. Bagus. Cakep. Tidak itu saja Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada yang ikut komunitas, misalnya komunitas guru matematika di SIM PKB, Sistem Informasi Manajemen, yaitu SIM itu artinya itu ya, Sistem Informasi Manajemen. Itu kan manajemen guru yang dijadikan satu. Manajemen guru apa ini? Misalnya saya guru PKN, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Nah itu adalah fungsi dari digital, pengintegrasian, mudah diakses oleh seluruh guru di mana saja. Berikutnya, tujuan digitalisasi ini fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Nih ya, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas. Efektivitas apa? Efektivitas pembelajaran pekerjaan sebagai guru, efektif, lebih cepat, ya. Berikutnya meningkatkan efisien, tepat waktu. Misalnya Bapak Ibu saat ujian menggunakan Google Form, ya. Anak ngumpul, nilai sudah terbaca, cepat kan? Sudah dipraktekkan belum? Ya, enak tidak? Enak. Rapot juga seperti itu. Mungkin yang muda-muda belum pernah merasakan ya nulis rapot ditulis pakai tangan. Kalau saya pernah. Yo di TK ya koyo ngono to yo. Apalagi pas nulis kompetensinya, masih manual pakai tangan. Sekarang sudah pakai teknologi, manajemennya sudah bagus, diringankan. Inilah fungsinya atau tujuannya, yaitu efisien, tepat waktu, ya, tidak mengulur-ngulur, menagih nilai. Masih menagih nilai sama guru-guru Bapak Ibu? Masih menagih, tapi sudah terintegrasi langsung di e-rapot, ya kan? Tinggal cetak wali kelasnya, kompetensinya sudah tertulis. Nah, itu adalah fungsi dari digitalisasi. Berikutnya, manfaat dari digitalisasi sekolah adalah meningkatkan aksesibilitas. Jadi ketika digitalisasi sudah diintegrasikan di sekolah Bapak Ibu, manfaatnya satu, aksesibilitas. Bisa diakses dimanapun, kapanpun, ya. Sambil jalan di mobil, sambil ngerjain nilai aja bisa, ya. Berikutnya yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa yang tadinya tidak aktif jadi aktif. Buktinya apa? Ketika Bapak Ibu jadi TGP yang biasanya tidak ngomong, bisa nulis lewat tulisan, ngomong lewat tulisan. Ada loh siswa yang tidak bisa ngomong tapi bisa nulis, ada yang bisa nulis tapi tidak bisa ngomong. Itulah kesempatan siswa-siswa yang tidak bisa nulis, tidak bisa ngomong. Jadi ditulis, dirangkai, merangkai kata, ya. Itu keterlibatan. Berikutnya, proses administrasi menjadi lebih efisien. Misal, nih ya, absennya sudah digital, ya. Dilihat nih gurunya yang sering telat siapa. Kan digitalisasi tidak semata-mata untuk proses pembelajaran, untuk sistem manajemen juga bisa, ya kan? Dilihat, direkap absen gurunya sebulan sekali yang sering izin siapa saja, telat siapa saja terlihat, ya. Berikutnya adalah memungkinkan kolaborasi guru yang lebih efektif. Gede usaha kayak gini.
Kolaborasi guru ini adalah berbagi ide dengan guru yang lain. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat secara langsung di PMM, ya kan? Bisa berbagi ide. Kalau guru sudah nggak ada ide, buka PMM, cari inspirasi di sana, ya. Jangan lupa dibuka PMM-nya. Jangan sampai nggak pernah dibuka, lupa passwordnya. Berikutnya, meningkatkan keterlibatan orang tua siswa. Jadi Bapak Ibu, salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Bagaimana caranya orang tua itu terlibat dalam pendidikan? Bisa parenting, ya. Bisa misalnya absen digital siswa, diakses langsung ke HP orang tuanya. Anak saya masuk sekolah nggak sih? Terlambat nggak sih? Jadi gurunya nggak perlu diworo-woro ke orang tuanya, manggil Bapak Ibu, ini anak Bapak Ibu 3 hari udah nggak masuk. Nah, ketika diintegrasikan, di absen digitalkan, di orang tuanya dikirimin terus tiap pagi tuh jam 7 sudah terbaca oleh sistem. Ya, ini adalah fungsi dari manfaat dari keterlibatan orang tua dalam dunia pendidikan. Jangan nunggu masalah datang, ya, jangan. Kita ngurusin anak 31 kelas masih disalahin sama wali murid, amazing. Suruh tidur aja Pak. Saya izin minum dulu ya. Monggo, monggo. Mulutnya dia. Dia sama Rika. Padahal dia ya. Berikut adalah contoh penerapan aplikasi digital di sekolah. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi pembelajaran. Ya, misalnya Bapak Ibu membuat aplikasi pembelajaran di sekolah yang bisa diakses oleh siswa, ya, sehingga siswa bisa mengerjakan apa saja setiap waktu tanpa harus menunggu guru. Saya ulangi sekali lagi, guru bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Jadi jangan sampai nunggu guru datang baru siswa belajar. Kita giring mereka untuk berbuat seperti itu. Tugas kita, kan tugas guru seperti itu, ya. Berikutnya, pemanfaatan perangkat teknologi dalam kelas. Nih, ya, proyektor, laptop, HP dimanfaatkan semua yang ada di sekolah. Jangan cuma disimpan di gudang sampai membusuk, sampai jadi kerangka, Bu Happy, ya kan? Sampai tulang belulang yang muncul. Dimanfaatkan, digunakan, ya. Berikutnya adalah pengelolaan administrasi dengan sistem integrasi. Ya, jadi semua seperti absen guru, absen siswa, data siswa, semua terintegrasi di situ. Jadi gurunya bisa mengakses, mengambil apa saja tanpa harus bilang. Nih kadang-kadang guru ini musuhnya Pak TU di sekolah ini, ya kan? Minta data ke TU aja lamanya minta ampun. Ya, dengan adanya sistem digitalisasi ini, guru mudah untuk mengaksesnya dan ngambil kapan saja bisa. Nah, berikutnya adalah nih contoh penerapan digitalisasi sekolah adalah pembelajaran jarak jauh. Seperti pembelajaran saat pandemi, ya. Mungkin dalam satu kelas ini ada siswa yang sakit nggak bisa ikut pembelajaran di sekolah, tapi bisa melalui Jimit, ya, Microsoft Teams, ya, terus apa? Jadi bisa melihat pembelajaran di kelas secara langsung dihidupkan, ya, lewat Zoom. Nah, ini adalah contoh penerapan digitalisasi di sekolah. Bagaimana langkah-langkah penerapan digitalisasi di sekolah? Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan. Butuh berapa sih? Jangan sampai kelas lain ada, kelas lain nggak ada. Ribut nanti, gurunya berantem cakar-cakaran. Iya, jadi dianalisis dulu berapa kebutuhan siswanya, jadi biar seimbang.
Ya. Terus adalah pemilihan teknologi yang tepat. Iya, pemilihan teknologi. Kira-kira teknologi yang tepat buat sekolah saya yang di pelosok itu apa sih? Sekolah yang di kampung, ya, sinyal aja susah. Ya. Enggak, saya ngelihatnya kumis Amel kok. Apa yang bisa digunakan? Berikutnya adalah pelatihan pengembangan kompetensi. Nih, Bapak Ibu jangan malu untuk mengakui kalau Bapak Ibu belum bisa. So what gitu loh, ngomong aja kalau nggak bisa. Biar belajar. Jangan sok bisa tapi nyatanya nggak bisa. Ya, jadi jangan malu untuk mengakui bahwa Anda tidak bisa supaya menjadi bisa. Terus berikutnya adalah implementasi dan evaluasi. Setelah pelaksanaan digitalisasi sekolah, silakan dievaluasi kekurangannya ada di mana. Gurunya nggak bisanya di mana, siswanya nggak bisanya di mana, fasilitas yang kurang lengkap itu di bagian apa? Ya, ini adalah perlu evaluasi. Jangan cuma pelaksanaan tanpa dievaluasi. Kegiatan ini juga nanti akan dievaluasi kekurangannya di mana. Karena ini baru pertama, dievaluasi ini nanti kegiatannya, kekurangannya di mana. Jangan mikir apik, bagusnya aja gitu ya. Berikutnya, saya akan mendengarkan cerita dari Miss Amel dulu lah, yang sekolahnya sangat jauh di sana. Karena saya angkatan 5 membersamai angkatan 5 menyeberangi sungai, danau, jembatan Sirotol Mustaqim. Bapak Ibu tahu kan lintas timur, terus Trabasan ke kebun tebu yang jembatannya cuma kecil seperti jembatan Sirotol Mustaqim. Saya harus melewati itu. Allah, astagfirullah. Oh masa ya Pak ya? Bayar ya. 2.000 tuh ditolongin. Oh Pak. Saya mau mendengarkan testimoni pelaksanaan digitalisasi di sekolah Miss Amel. Apa saja yang sudah Miss Amel lakukan untuk pelaksanaan digitalisasi di sekolah Miss Amel, dan Miss Amel selaku guru penggerak satu-satunya di sekolah tersebut. Silahkan Miss Amel ke sini. Saya lanjut. Ya, terima kasih kepada Pak Gunawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, sebelumnya saya mau curhat dulu Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu ya. Ya, sebenarnya saya adalah P3K baru tahap 2 tahun 2022. Sebelumnya saya mengajar di SMP Apindo yang kita semua tahu lah itu SMP, itu sekolah di bawah naungan Sugar Group Companies, di mana sarana prasarana terus peran dari yayasan, guru-gurunya, siswanya, orang tuanya sudah sangat baik sekali di situ. Internet juga lancar, AC jalan. Jadi ketika saya masuk ke SMP Negeri Satap 1 Gedung Benang, saya shock. Shock culture Bapak Ibu. Setiap pulang sekolah saya merenung, kok kayak gini. Ada rasa penyesalan? Tidak ada rasa penyesalan, alhamdulillah. Berhenti dulu Bapak Ibu. Tahu kan bahasanya? Semenjak kawanan mereka ini namanya aja. Ibu bapak yang mau ngopi, teh, silakan nanti dibawa masuk lagi.
Kalau saya emosi kalau terus saya depan saya. Kalau saya Nanti suami saya nanti depan saya dia ketawa-ketawa dan istrinya ngomong gitu. ya iya kayak mana tuh? Kadang-kadang aku suka ngomong gitu. Menguatkan cara Mulai kata waktu itu kata saya gitu suaminya disuruh ini Pak belum berapa jam katanya jam juga ya sudahlah saya wawancara di sekolah aja Kalau saya wawancara yang Gimana Pak Gil? Aman. Aman? Iya. Dikit lagi. ada nggak mau Enggak, tadi dipanggil siapa yang manggil ya? Tadi dipanggil ya? Kena AC paling. Patah ini AC nih, patah ini AC nih. Kalau sih gini malu juga dong. Nah, orang bilang udah sebalik dia tahu buat dia. dimakan sama kita habis ya kita tadi kami mau lebih ngomong Halo, hai bisa lanjut ya Bapak Ibu curhatnya? Iya, merenung bagaimana caranya, gimana akhirnya ketemu jalannya karena mengikuti PGP Bapak Ibu. Ya, jadi di situ ada nilai dan peran guru bergerak di modul 1.2 ya Bapak Ibu. Masih ingat semua ya? Ya, di situ saya melaksanakan peran kolaborasi bersama dengan maksudnya saya mengajak pelan-pelan rekan-rekan untuk berubah. Halo. Ya, berubah untuk murid seperti itu. Alhamdulillah followers fanatik saya sekarang sudah ada satu dalam tahap pendekatan juga, yang lainnya masih ngintip-ngintip, julid-julid dikit lah, gak apa-apa. Seperti itu. Untuk digitalisasi, awalnya tidak ada sinyal sama sekali di lingkungan sekolah saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah lebaran ini kemarin, ada pemasangan tower Telkomsel di dekat sekolah. Alhamdulillah sekarang sinyal sudah banyak banget melimpah. Jadi sudah mulai bisa menerapkan digitalisasi sekolah, mulai dari pelaksanaan ujian dengan Google Form. Setelah itu bukan absen ya Pak, apa sih? Data awal siswa menggunakan Google Form seperti itu. Kalau untuk penerapan di absen siswa dan absen guru, saya perlu belajar sama siapa Pak? Oh, sama Pak Naya ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Intinya terus semangat bagaimana cara kita untuk menerapkan digitalisasi sekolah, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Intinya kita mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diterima. Kurang ajar ya. Polisi 1, 2 cheese lagi senyumnya Iya, sama-sama. Itulah tadi cerita tentang pelaksanaan digitalisasi sekolah di sekolah Satap berapa Miss? Satap 1 Gedung Meneng. Lagi-lagi masalah tower, ya masalah tower. Makanya kalau beli HP sekalian towernya dibeli, ya dibawa. Ya. Nah berikutnya Bapak Ibu,
Kita lanjutkan. Ini tantangan pelaksanaan digitalisasi di sekolah. Yang pertama adalah nih, keterbatasan infrastruktur. Pemerintah harus menyiapkan, salah satunya itu tadi, menyiapkan tower. Gimana mau digitalisasi kalau sinyalnya aja nggak ada? Sinyalnya naik turun bikin emosi. Harus naik dulu ke pohon ya, supaya dapat sinyal. Berikutnya adalah kurangnya literasi digital ya. Guru siswa harus mau belajar tentang literasi digital, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara pemanfaatannya sehingga tidak salah kaprah dalam memanfaatkan digitalisasi yang ada di sekolahnya. Berikutnya yang terakhir adalah perubahan budaya. Perubahan budaya ini perlu dirubah dari guru yang tadinya analog ke digital, yang biasanya tadi menggunakan spidol penghapus kapur ya tidak dibuang serta-merta ya, tapi dikurangi sedikit-sedikit ya. Ini adalah perubahan budaya ya kan. Biasanya guru-guru yang senior ini kan masih canggung nih ya, mencet nih ya, masih canggungnya nggak iso, korbannya ya guru-guru junior itu ya kan. Sini ajarin, yang penting mau belajar. Berikutnya adalah menjembatani tantangan digitalisasi sekolah. Tantangannya dapat diatasi dengan pemerataan infrastruktur, peningkatan literasi digital, pembangunan budaya. Yang terakhir ya, ini kesimpulan. Sebelum kesimpulan, saya mau minta pendapat tantangan yang dihadapi di sekolah sama Bu Winda, alumni dari SDIT Cendikia. Ya Bu, alumni, maksudnya tadinya guru sini, ya, sekarang udah pindah tugas, alumni. Apakah tantangan yang dihadapi Bu Winda sama dengan tantangan Bapak Ibu? Kita dengarkan opininya. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Winda Madeti, angkatan guru putra angkatan 5. Saya alumni dari SDIT Cendikia. 8 tahun saya mengabdi di sekolah ini. Kemudian kemarin lulus P3K di tahun 2022 dan sekarang mengabdi di SDN 1 Dwi Warga Tunggarjaya. Bapak Ibu, jadi ketika berbicara tentang digital gitu ya, saya itu lumayan shock ya. Jadi 1,5 tahun saya berusaha untuk menyamankan diri saya di sekolah yang baru gitu. Jadi dengan melihat apa ya, yang pertama misalkan yang saya hadapi itu tantangan pertama dari sarana dan prasarana. Jadi ya berbeda jauh Bapak Ibu apa yang sudah saya dapatkan di sekolah ini, kemudian saya ke sekolah lain gitu ya. Jadi dari laptop ya, kemudian LCD, proyektor juga itu sangat terbatas di sana. Printer sudah rusak gitu ya. Kemudian ketika sarana prasarana tidak memadai gitu ya, bahkan ketika kita mau melaksanakan misalkan membuat LPTK atau asesmen gitu ya, mau nge-print kertas pun nggak ada. Kertas muncul ketika mau membuat rapot. Nah, baru ada kertas. Tapi setelah itu hilang kertas ini. Itu kendalanya. Kemudian wifi gitu ya. Jadi kalau guru-guru itu kan kita kalau ada wifi di sekolah kita kan insya Allah salah satu memudahkan kita ya Bapak Ibu ya. Apa jadinya? Kalau di sekolah kita wifi itu hanya ada ketika akan ada AMDK. Kemudian mati setelah AMDK selesai. Tahun depan baru ada lagi, ya itu. Kemudian yang kedua terkait kendalanya dana, ya. Dana di sini ya menjadi masalah yang utama Bapak Ibu. Karena kepala sekolah pimpinan gitu ya, meskipun memberikan dorongan kepada kita, tapi kalau tidak ada dananya itu apakah bisa berjalan? Tidak, saya rasa seperti itu ya.
Lanjut yang terakhir tantangan berikutnya adalah guru-guru yang kurang ini ya, yang praktek gitu Bapak Ibu. Jadi ada guru yang sudah merasa nyaman, berada di zona nyaman ketika sudah merasa saya ASN. Kemudian saya udah safety, mau apa lagi ya pakai saya duduk ngajar anak-anak suruh ini ngerjain di papan tulis, kemudian gurunya buka apa Bapak Ibu? Iya, ada yang Shopee Live ya. Silahkan kakak, etalase nomor berapa kakak? Di check out aja kakak, dipilih etalasenya kakak. Itu masa Bapak Ibu. Tapi ketika untuk membahas media pembelajaran tidak bisa, ya. Jadi guru bahkan kita guru yang produk mau 70-an, produk 80-an, 90-an pun kita tidak boleh kalah Bapak Ibu, ya. Kapasitas keilmuan kita tidak boleh kita kalah dengan persaingan di era zaman seperti ini. Jadi saya kadang greget ya Pak Gun. Padahal gurunya itu ya belum tua-tua amat, 15 tahun lagi masih pensiun kan masih lama gitu kan. Kemudian yang lahir 90-an, kelahiran 2000 sekian itu masih banyak, tapi untuk merasa tergerak dirinya itu kok males ya gitu. Jadi apakah ini nih entah apa harus didorong pakai apa gitu, atau memang pimpinannya yang harus digerakkan hatinya atau bagaimana, saya mencoba memahami gitu. Jadi ya alhamdulillah saya tidak ada penyesalan ketika saya berada di sekolah ini, karena saya yakin takdirlah yang membawa saya untuk berada di SDN 1 Bangga Tunggal Jaya. Insya Allah ketika saya berada di sana saya bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi di sekolah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Winda atas curhatannya. Ini bukan buka aib ya, bukan buka aib, cerita. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Winda. Udah ditentukan yang nerima. Iya. Harus nih, bener saya harus nih. Bapak Ibu, ternyata benar ya, budaya digital tadi sudah disampaikan. Ternyata untuk memulai digitalisasi itu harus dari diri sendiri. Mau belajar nggak sih? Kalau nggak mau belajar ya udah Anda stuck di zona aman. Udahlah saya kayak gini aja. Saya masih punya junior saya yang masih saya bisa manfaatkan. Ya kan? Kayak gitu kan jadinya. Jadi kalau ditanya digitalisasi itu dimulai dari mana? Dari mindset kita. Yuk kita berubah dari analog ke digital. Mau berubah dulu, mau bisa kan belajar. Ya. Nah kesimpulan kita pada hari ini, bahwa digitalisasi adalah kunci membuka pintu menuju masa depan pendidikan yang lebih menarik dan inovatif. Ya, kalau belajar lebih inovatif kan menyenangkan Bapak Ibu ya. Ini adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Pesan dari Pak Nadiem Makarim bahwa apapun perubahan kecil itu, jika semua guru melakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang mulia dong. Mendengar sudah keren kita Pak Gunawan.